Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Farhanuddin, NIM D1B019099, kelas D. Dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Koperasi Kelembagaan Agribisnis. Langsung saja ke materi. Baiklah, langsung saja ke dalam materi tentang koperasi dan kelembagaan agribisnis dengan judul Koperasi dan Kelembagaan dalam Agribisnis yang disusun oleh saya sendiri, Fikri Farhanuddin, NIM D1B019099, dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Baiklah, langsung saja. Dalam perkembangannya, kelembagaan pertanian juga mencakup lembaga formal dan modern yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, seperti lembaga penyuluhan pertanian, Bimas, Inmas, manajemen kontrol secara terperinci. Revitalitas kelembagaan pertanian meliputi yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM, yang kedua yaitu diperlukan rekonstruksi kelembagaan penyuluhan pertanian yang mampu mengentuh langsung kebutuhan petani dengan melibatkan petani secara lebih aktif lagi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas manajemen koperasi yang ada, khususnya kualitas SDM, para pengurus dan manajer dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya meningkatkan koordinasi peran kelembagaan keuangan dengan lembaga penyuluhan, sarana produksi, sarana koperasi untuk meningkatkan pelayanan kepada petani secara optimum. Setelah itu ada meningkatkan peran Badan Penerapan Teknologi dan Informasi Pertanian. Dan yang terakhir adalah meningkatkan peran dari lembaga pertanian tradisional seperti organisasi lumbung desa. Selanjutnya yaitu kelembagaan dalam agribisnis. Menurut Koncorodingrat pada tahun 1964, lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial atau juga peranata sosial adalah sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi kebutuhan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah menurut Raharjo pada tahun 1999 menyatakan bahwa kelembagaan sosial dapat diartikan sebagai kompleks norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipandang sangat penting dalam masyarakat, merupakan wadah dan perwujudan yang lebih konkret dari kultur dan struktur. Berdasarkan pada pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada kesepahaman yang baku tentang kelembagaan agribisnis, namun untuk sementara dapat dipahami kelembagaan agribisnis sebagai norma atau kebiasaan terstruktur dan terpola serta dipraktikkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di masyarakat. Selanjutnya yaitu kelembagaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan agribisnis, mengingat rangkaian kegiatan yang terkait dalam sistem agribisnis tersebut digerakkan oleh berbagai kelembagaan. Yang dimaksud dengan kelembagaan adalah berupa tradisi baru yang cocok dengan tuntunan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Selanjutnya yaitu pola kemitraan koperasi. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, yang dimana untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Dengan demikian, untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu persamaan perhatian, saling percaya, dan saling menghormati, harus saling menyadari penting kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan, dan nilai yang sama, harus juga berpijak pada landasan yang sama, kesediaan untuk berkorban. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoa Mojo pada tahun 2003, kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur dari kemitraan yaitu yang pertama adanya hubungan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih. Yang kedua yaitu adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut atau disebut dengan equality. Dan yang terakhir adanya keterbukaan atau trust relationship antara pihak-pihak tersebut atau disebut dengan transparansi.
Adanya hubungan nilai timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat disebut dengan mutual benefit. Selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan dari koperasi tersebut adalah kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya. Sehubungan dengan itu, usaha kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi yang berdasar pada asas kekeluargaan. Pemberdayaan usaha kecil dilakukan melalui penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil, pembinaan dan pengembangan usaha kecil, serta kemitraan usaha. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas yang optimal diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern, dan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja, dan lahan. Sinergi ini dikenal dengan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat, dunia usaha baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.